Oke, untuk acara selanjutnya akan diadakan komedi oleh Kang Nopal yang bertema inisiatif anak muda untuk menjadi kepala desa. Waktu dan tempatnya akan ada. Oke guys, jangan lupa ketawa ya, biar bahagia. Barang dari cerita pasti cantik mulai. Jadi sit up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menuju petang, kawan-kawan, rekan-rekan, sahabat-sahabat, anak muda yang kelak akan menjadi calon kepala desa. Seperti yang sudah disebutkan oleh bahwa stand-up kali ini berjudul inisiatif anak muda untuk menjadi kepala desa. Mengapa saya terpikir untuk mengambil judul itu? Karena terinspirasi dari tokoh kita semua yang ada di sini, seorang kepala desa muda yang berpolitik tanpa uang. Kepala desa muda berpolitik tanpa uang, siapa lagi jika bukan Bapak Kiki Kosasi. Tapi saya sedikit tidak percaya akan berpolitik tanpa uang. Kenapa? Karena itu saya mengambil dari artikel Google. Tadi siapa itu visi Kiki Kosasi di Google? Oh, muncul ternyata kades termuda berpolitik tanpa uang. Melalui dua kandidat lainnya. Kandidat lainnya dengan perolehan tipis dengan nomor urut 2, nomor urut 3 kalau tidak salah. Dua. Tidak tipis dari beberapa puluh suara saja. Mungkin karena ada satu permainan yang dipegang oleh kepala desa kita. Permainan yang bersih, permainan yang tidak menyalahi aturan. Semoga saja. Ini duduk mengenai rekan-rekan. Ada Aktif kalinya. berbiasa. Aktif kali. Mengenai pembahasan inisiatif anak muda untuk menjadi kepala desa, apakah di sini rekan-rekan semuanya ada yang ingin atau mempunyai cita-cita ingin menjadi kepala desa? Ya. Ajukan tangan. Ya. Oh, ya. Tangan ya. Alhamdulillah dari sekian orang yang ada di sini cuma satu orang yang pengen jadi kepala desa. Alangkah kecewanya kades kita. Sudah saya contohi motivasi, kenapa cuma satu yang jadi kepala desa? Ya, Pak Kades, dimohon untuk bekerja lebih keras lagi. Dimohon untuk bekerja lebih keras lagi untuk mendedikasikan hidup Pak Kades untuk mengedukasi anak-anak muda sekarang bahwa politik itu penting. Kita jangan ingin dibuta-buta itu di atas politik. Terkadang banyak anak muda yang ketika saya melihat di lapangan, banyak anak muda yang ingin terjun ke dalam politik tetapi dibatasi dan ditutup-tutupi atau dibodoh-bodohi oleh oknum-oknum pejabat yang ada di desa aplikasi. Tidak mungkin di desa Indonesia, tidak mungkin. Desa Indonesia sangat ramah tamah, memberikan peluang besar kepada anak-anak muda untuk berpolitik. Iya. Terkadang
saya jamin rata-rata anak muda di daerah kita ketika ditanya apa itu singkatan BPD, mereka nggak akan tahu apa itu BPD. Coba ada yang tahu BPD itu apa? Jangan Pak Ade. Oh, rupanya ada yang tahu ya. Kepada teman desa. oh bukan desa. Oh, ternyata orang ini diisi oleh sindikat. Cita-cita saya sendiri ingin menjadi mafia dari dulu. Cita-cita saya bukan hanya cita-cita saya ingin menjadi mafia. Yang pertama, mafia jabatan. Yang kedua, mafia tanah. Kenapa ingin mafia jabatan? Karena tapi Mafia hati itu enggak. ada mafia saya. Mafia itu menurut saya tidak salah dan tidak perlu disalahkan karena mafia Emang peluangnya sangat besar gitu kan? peluangnya sangat besar. Bingung. Saya bingung merasa tiba-tiba dibuka setelah tahu bahwa di sini banyak aparatur desa. Merasa dibatasi secara tidak langsung. Mereka tidak berkata-kata, tetapi pandangan mereka sangat tajam. Seakan-akan jika kamu tidak berhenti, mungkin kepala kamu akan hilang. Ya mungkin itu terjadi di desa-desa di luar sana mungkin ya. Kalau jika di desa-desa, alhamdulillah. Kepala desa saya kepala desa terbaik dibandingkan kepala desa yang Mekah, kepala desa saya terbaik. Asli. Iya, karena kepala desa saya sudah 2 periode. Dulu sudah dari 2 periode memimpin desa saya. Alhamdulillah banyak perkembangan. Benar Ki? Banyak perkembangan dan sudah saya terima dampaknya sangat besar sekali kepada anak-anak muda. Kalau gua naik haji, jalan betul. Rumah 4. Istri 3. Oh, ternyata Najwa Mekar tidak tahu malu ya. Padahal Anda itu anak dari desa Cangguang. Dan semata-mata Anda menjelek-jelekan ibu ayah Anda sendiri ya. Jika Anda Cangguang tidak akan pernah ada Najwa Mekar. Nah, benar. Saya yakin. Tepuk tangan untuk semuanya. Ada satu pertanyaan yang saya ingin pertanyakan kepada Pak Kades dari pertama kali saya awal bertemu sampai sekarang, dan saya tidak pernah pertanyakan itu secara langsung. Saya ingin orang saja pertanyakan karena saya tidak berani secara langsung. Apakah Pak Kades akan Menikah? itu? Apa? Pak Kades akan mencalonkan lagi atau tidak? Kayak jadi ya. Iya, nanti dulu. Dijawab nanti pas podcast. Pas podcast dijawab, alhamdulillah. Satu pertanyaan kan? Satu pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, apakah Pak Kades bangga menjadi alumni STI Bina Muda? Jawab kayak pas Jawab. Bangga sangat. Bangga. Serius Pak Kades? Saya tidak percaya Pak Kades. Bangga tidak? Pak Kades menjadi alumni STI Bina Muda? Bangga. Yang pertama, poin pencitraan kawan-kawan. Yang kedua, penjilat. Berbicara sesuatu yang bagus-bagus di tempatnya itu penjilat. Penjilat. Jika berbicaranya di desa, saya bangga menjadi alumni. Bapak pernah berbicara itu di desa? Saya bangga menjadi alumni STI Bina Muda. Pernah atau tidak? Pernah entar sih. Tidak. Bahwa makanya sini seorang penjilat dan pencitraan.
Maaf Pak Kades. Tidak mungkin Kades kita yang sangat memotivasi, yang sangat saya sangat termotivasi oleh Pak Kades karena jejak hidupnya. Menurut saya Pak Kades sama saya itu sama yang pertama. Pak Kades itu humoris mungkin ya. Menurut saya pribadi Pak Kades itu humoris. Saya pun demikian, cuman saya punya sisi romantisnya. Pak Kades apakah punya sisi romantisnya atau tidak saya tidak tahu. Pak Kades seorang santri, saya juga seorang santri. Pak Kades Pak Kades, saya yakin Pak Kades sholat 5 waktu setiap hari. Saya juga sama. Saya juga sholat 5 waktu setiap hari. Tapi kadang saya bertanya kepada diri saya sendiri, kenapa? Padahal dia sama-sama sholat 5 waktu, kenapa dia jadi kades saya tidak? Apakah karena Pak Kades mempunyai kumis yang tebal? Saya tidak? Atau karena elektabilitas? Kembali ke kodoran-kodoran kayaknya. Oh, kembali kepada kodoran-kodoran? Iya. Mungkin tidak. Saya ingin kemarin saya berbincang-bincang dengan seorang motivator yang menurut saya terbaik. Beliau mengutip dari kata-kata RJ Rocky Gerung bahwa pemimpin kita itu di Indonesia ini yang didahului itu elektabilitas. Harusnya kata beliau bahwa pemimpin di Indonesia itu yang didahulukan nomor pertama itu adalah intelektualitas dulu, nomor 1. Yang kedua, etikabilitas. Yang ketiga, baru elektabilitas. Saya susah mengucapkannya karena saya bukan pejabat. Apa yang itu intelektualitas? Intelektualitas itu adalah suatu kepribadian atau nilai dari seorang personal. Apakah betul Pak Haris? Apakah betul kalau intelektualitas itu seperti itu? Bisa jadi. Yang kedua, etikabilitas. Jika berbicara etika, pasti kesananya akan merujuk kepada adab, ya. Dikutip dari RG lagi bahwa etika itu. Dan saya sih paling RG, tapi saya mengikuti motivator saya. Motivator saya suka RG, saya suka RG. Kebetulan. Jika ada di sini aparatur desa yang tidak suka kepada RG, Anda melawan kepala desa Anda sendiri. Kiblat kayak Kiblat Anda tidak boleh. Jadi dari bahwa etika itu adalah bahasa tubuh, pikiran yang disopan santunkan kemunafikan. Saya di sini tidak beretika, jujur saja, kancing dibuka, duduk berdiri. Saya tidak beretika, karena saya memberikan contoh langsung kepada rekan-rekan semuanya bahwa apa itu etika, apa itu intelektualitas, apa itu elektabilitas. Saya langsung praktekkan. Yang pertama, intelektualitas itu ketika kamu sudah berjanji kepada seseorang, tetapi kamu tidak menghadiri janji tersebut, itu intelektualitas. Nilai personal dari diri Anda sendiri. Seperti kita semua yang sering berjanji kepada Tuhan kita untuk bertobat dan tidak akan mengulangi dosa yang telah dilakukan, tapi diulangi lagi. Seperti itu. Etika, berbicara tentang etika, kades kita itu sangat beretika, kawan-kawan. Bahkan saya pernah menurut ketua kita, rektor kita, bahwa Pak Kades itu adalah sosok yang sangat beretika, menjunjung tinggi adab, karena beliau adalah Nahdlatul Ulama, kawan-kawan.
Kenapa saya bilang beliau Nahdlatul Ulama? Karena menjunjung adab. Apakah Persis dan Muhammadiyah tidak beradab? Tidak. Karena saya tidak tahu Persis dan Muhammadiyah itu seperti apa. Makanya saya ambil Nahdlatul Ulama. Jika ada teman-teman yang ini mungkin bisa menjelaskan nanti setelah forum ini kepada saya bahwa Persis itu seperti ini adabnya, Muhammadiyah itu seperti ini adabnya. Mungkin bisa dijelaskan. Mungkin sama atau tidak. Pasti banyak di sini orang-orang di sini yang sedang memikirkan mungkin sama dengan saya apa arti dari sebuah kebebasan. Menurut rekan-rekan sekalian, arti sebuah kebebasan itu apa? Arti dari sebuah kebebasan itu apa? Ada yang tahu? Arti dari sebuah kebebasan. Selama Anda hidup di dunia ini, Anda belum tahu apa itu arti kebebasan. Anda diam di lingkungan seperti apa, di negara seperti apa, tidak tahu arti dari kebebasan. Apakah Anda sering dibungkam atau tidak? Kenyataannya gitu. Mungkin menurut saya pribadi, arti kebebasan itu adalah kedisiplinan. Karena ketika kita disiplin akan suatu hal, kita tidak perlu melakukan hal itu lagi. Itu yang namanya kebebasan. Contoh, Pak Kades tadi. Pak Kades sudah menjadi kepala desa karena beliau disiplin dalam belajar, disiplin dalam mencari ilmu, disiplin dalam mencari ilmu agama ataupun apapun itu. Sekarang beliau menjadi kepala desa, beliau tidak perlu memikirkan kembali gimana kalau nanti saya jadi kepala desa ya. Itu adalah arti sebuah kebebasan. Kalau kita di sini semua tidak tahu itu apa itu kepala desa, terus kita pasti berhayal ingin jadi kepala desa. Kalau beliau sudah tidak perlu karena disiplin. Terus arti kebebasan itu tidak usah melihat jam. Saya juga tahu jam, saya punya jam. Jadi adik dong. Arti kebebasan menurut saya itu yang kedua adalah ketika kita tidak peduli dengan validasi atau statement opini orang lain yang menjatuhkan, di garis bawahi. Jika yang membangun saya terima, yang menjatuhkan saya tidak terima. Jika teman-teman masih memikirkan apa kata orang berkata di luar sana, kamu anak nakal, kamu sering melakukan hal-hal yang tidak baik, jangan didengarkan. Selagi kamu tidak melakukan itu, jangan pernah didengarkan. Kenapa? Itu akan merusak mental kita, kawan-kawan, teman-teman sekalian, terutama Gen Z yang setara dengan saya. Jika kalau bukan Gen Z, milenial itu termasuk sosok yang kuat apa? Kuat karapuh, kuat kacampe, kuat kacang kawin gitu. Milenial. Saya tidak menyebutkan seseorang milenial saja. Kalau Gen Z rata-rata sudah menikah. Kenapa? Karena Gen Z mengutamakan apa itu cinta. Gen Z itu selalu mengikuti apa kata hatinya. Serius, selalu mengikuti apa kata hatinya. Contoh, ketika Gen Z sedang berpacaran, mau si cewek ataupun cowok, ketika hatinya merasa gundah gelisah gulana bahwa si pasangannya sedang selingkuh, dia akan menuduh pasangannya, kamu selingkuh. Karena dia mengikuti kata hatinya. Dengan dalih bahwa laki-laki itu berpengalaman, menggunakan logika, pasti benar tuduhannya. Karena berdasarkan pengalaman. Terus dijawab lagi sama si cewek, tapi cewek lebih hebat karena cewek menggunakan perasaan. Perasaan itu tidak pernah bohong, katanya. Tetapi banyak perempuan kita zaman sekarang, banyak oknum perempuan mungkin ya. Kalau kita bilang perempuan, kalau saya bilang perempuan, banyak apa? oknum perempuan. Oh gitu. Oknum perempuan yang Gimana namanya oknum perempuan? oknum perempuan
menyebutkan bahwa laki-laki di zaman sekarang itu patriarki katanya. Patriarki laki-laki zaman sekarang. Tidak. Jadi wanita-wanita zaman sekarang itu ingin mendapatkan hak yang sama dengan laki-laki, tapi tidak ingin menunaikan kewajiban seorang laki-laki. Benar Pak Kades? Iya Kak. Ada yang rasa kan? Oh, kalau rasa seperti itu. Kayak aki-aki kayak gimana? Lanjut kawan-kawan. Lanjut. Maaf, di sini judulnya memang stand up comedy, tapi menurut saya tertawa-tertawa itu kalian sering tertawa. Dia tadi juga tertawa-tertawa. Saya ingin serius pada hari ini. Kalau pengen stand up comedy, telepon aja saya nanti malam. Nanti saya akan bercerita lewat telepon malam. Sitcom gitu. Iya betul. Ku temani malammu. Sebelum saya mengakhiri obrolan saya yang tidak jelas ini, yang tidak mempunyai mutu, iya, saya sadar di akhir habis tidak pernah di awal, karena kita harus melalui beberapa proses dulu untuk mengalami sebuah kesadaran. Oke guys, tepuk tangannya buat Ovan. Ih, udah banyak aja yang gadis-gadis. Terima kasih Kang Ovan. Boleh tepuk tangan buat Kang Ovan. Kang Ovan itu adalah salah satu mahasiswa yang berprestasi ya kan? Betul angkatannya? Oh, betul. Angkatannya? Prestasi banget. Saya katakan berprestasi ya. Betul.